Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbitu billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadrin wa yassir li amrin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Perkenalkan, nama saya Alia, NIM 2021 A1 CO22. Di sini saya akan memaparkan makalah mengenai faktor yang mempengaruhi politik dalam suatu pembentukan undang-undang. Jadi yang pertama, hubungan kuantitas antara politik dan hukum. Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan masyarakatan yang menjemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan fase. Bila dibabarkan kedua, ia bagaikan permata yang tiap irisannya sudutnya akan memberikan kesan menyebarkan bahwa hukum berakar dan bentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan keagamaan, dan sebagainya. Dibentuk dan ikut membentuk tanaman masyarakat, terbentuk ditentukan oleh masyarakat dengan berbagai filsafat yang sekaligus itu menentukan sifat masyarakat itu sendiri. Politik hukum karena faktor filosofis. Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuai dengan nilai filosofis yang diabot oleh suatu negara, seperti dalam pandangan Hans Kelsen mengenai Grundnorms, dan dapat menggunakan Hans Wolfsky, dasar atau nilai-nilai filosofi tertinggi, yaitu diyakini sebagai sumber dari segala sumber nilai luhur dalam kehidupan negara yang bersangkutan. Untuk hal ini, nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila. Sebagai di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai filosofi ketuhanan yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dan Bhinneka Tunggal Ika, sovereigntas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Indonesia tidak satu pun dari kalimat nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan, malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Politik hukum karena faktor juridis. Keberkatan juridis adalah keberlakuan norma hukum dengan daya ikat namun sesuatu dogma yang dilihat perbandingan filsafat teknis juridis. Secara juridis tetapkan oleh norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih super, ada yang lebih tinggi, seperti dalam perdagangan Hans Kelsen dengan teori superbouts theories des ditetapkan meningkat atau berlaku karena menunjukkan kehubungan keharusan antara suatu kondisi dengan di akibatnya, seperti dalam pandangan Hajes Logeman ditetapkan sebagai norma hukum dan prosedur. Pembentukan hukum yang berlaku seperti dan pandangan Zaffardan dan ditetapkan sebagai norma hukum dalam lembaga yang memang berwenang untuk itu. Jika kriteria tersebut telah dipenuhi oleh bagaimana mestinya dalam norma hukum yang bersangkutan dan diletakkan memang berlaku secara politik hukum karena faktor politis. Serius norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila perkembangannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan yang nyata, real storm. Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan yang kuat, tetapi tanpa didukung oleh politik yang mencakup di pertama norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlaku sebagai hukum dengan perkekatan dan berlaku politik di berkaitan dengan teori kekuasaan. Power theories ada pada gilirannya memberikan legislatif pada keberlakuan suatu norma mendapatkan dukungan kekuasaan apapun wujudnya. Dan bagaimana proses pengambilan keputusan politik tersebut, kekuasaan apapun wujudnya, dan dicapai sudah cukup untuk menjadi dasar legislasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik. Politik hukum karena faktor sosiologis. Pandangan sosiologis mengenai keberangkutan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan. Karena itu, kriteria pendekatan yang empiris dengan pengutakan beberapa pihak karya itu kriteria pengaruhkan
kriteria penerimaan dan kriteria fasilitas hukum. Kriteria pertama menyangkut sejauh mana subjek mendukung diri terdapat norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terlihat pada secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya. Yang kedua, pengaruh politik dalam pembentukan hukum nasional. Dalam paradigma baru hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang terdiri dari, melainkan harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat, untuk tidaklah mampu memahami atau mengekspresi ketidaknyamanan dan ketidaknyamanan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, di dalam hukum yang progresif terbuka lebar ruang dialog untuk memberikan wacana dan adanya pluralistik gagasan sebagai sebuah realitas. Pengaruh politik terhadap produk hukum di Indonesia menunjukkan bahwa ada pengaruh cukup signifikan atas kognitif politik terdapat pendukung hukum di Indonesia. Karena itu kata Ma'ruf, kebanyakan produk hukum sudah terkooptasi kekuasaan. Pengaruh politik dalam bentukan hukum tampak jelas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tiap tahap memberikan peraturan perundang-undangan tidak akan ada terelakkan dari pengaruh politik, akhirnya mendapat terdampak pada subvensi. Nomor 12 tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hukum, memiliki nilai. Dengan peraturan perundang-undangan adalah 22 peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang meningkat secara umum dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau penjabat. Yang ketiga, pengaruh politik dalam pengesahan hukum. Penegakan hukum di Indonesia dinilai masih belum lepas dari investasi politik. Investasi tersebut tidak pada proses pembentukan produk hukum, namun juga ada proses-proses pelaksanaannya di lembaga peradilan menurut Ikrar Nusa Bakti, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. LPI dan Toludut Mulia Lubis, Ketua Dewan Penguruh Transparansi Internasional di Indonesia. Diungkapkan dalam diskusi investasi politik, menurut Ikrar, meski Indonesia sudah lepas dari era pemerintahan otoriter, namun keadilannya masyarakat sementara pendukung menjelaskan Indonesia peradilan itu hanya mitos yang tidak pernah ada dalam kenyataan. Toduk Master dalam pemilihan hakim agung, calon hakim di Komisi Yuridis pada akhirnya diserahkan di Dewan Mahkamah Agung merupakan hasil kompromi politik. Memang ada hakim arir dari bahkan artinya akan membuat pada lembaga-lembaga peradilan. Kata dia, lembaga-lembaga tersebut perlu ditata ulang dengan selain lembaga peradilan, reposisi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Jika harus dilakukan 27 produk hukum dihasilkan masih lebih meningkatkan kepentingan dan politik dibandingkan rakyat. Baik, mungkin itu saja yang saya paparkan. Billahi fi sabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.